السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد المخلوقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرات. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan salawat dan salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terus berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pernah didatangi oleh seseorang Arab yang bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, gambarkanlah, sifatkanlah, sebutkanlah kepada kami bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tetapi Ali bin Abi Thalib malah balik tanya, "Bagaimana kalau aku memerintahkanmu untuk mensifati dan menyebutkan serta menggambarkan dunia dan segala isinya?" Orang Arab itu berkata, "Terus terang saya tidak sanggup bagaimana menyebutkan dan menggambarkan dunia dan segala isinya ini yang begini besarnya." Lalu Ali bin Abi Thalib berkata, "Engkau tidak sanggup menyebutkan dunia dan segala isinya ini. Padahal menurut Allah di dalam surat An-Nisa, dunia ini kecil. Qul mata'ud dunya qalil." Katakanlah dunia ini kecil, tidak ada apa-apanya. Tapi berbeda dengan akhlak Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qalam, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sungguh engkau wahai Muhammad berada di dalam akhlak yang sangat azim, yang agung, yang luhur. Kalau engkau tidak sanggup menyebutkan dunia yang Allah bilang kecil, bagaimana saya sanggup menyebutkan akhlak Rasulullah yang disebut oleh Allah azim, besar. Coba tanya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Siti Aisyah ditanya, dengan mantap Siti Aisyah berkata, "Kana kullu amrihi ajaba." Akhlak Nabi semuanya ajib, salut. Wa kana khuluquhul Qur'an, dan adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran yang berjalan. Namun kalau kamu ingin tahu, kata Siti Aisyah, singkatnya bacalah oleh kamu surah Al-Mu'minun. Lalu orang itu membacakan surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون, dan seterusnya sampai ayat ke-11, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun.
Lalu Siti Aisyah berkata, hasbuk, hasbuk, cukuplah. Hakadha kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan oleh Siti Aisyah yang merupakan akhlak Nabi yang terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama sampai dengan ayat ke-9, 10 dan 11 tersebut. Mari kita sejenak melihatnya secara singkat. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang yang beriman, yaitu orang yang dalam salatnya dia lakukan dengan khusyuk. Salat yang khusyuk adalah salat yang dilakukan dengan konsentrasi. Salat yang dilakukan dengan penghayatan hati. Dan salat yang dilakukan dengan kerendahan hati. Mari kita berusaha mengikuti Rasulullah dengan mengkhusyukkan salat, mengkonsentrasikan hati, merendahkan diri, dan menghayati ibadah yang kita lakukan. Kemudian sifat Nabi yang kedua di dalam ayat selanjutnya adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang yang meninggalkan hal-hal yang muspro, hal-hal yang mulgho, hal-hal yang tidak bermanfaat. Di antara akhlak Nabi yang paling mulia adalah beliau tidak menyia-nyiakan dan tidak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sementara sekarang ini betapa banyak di antara kita yang sering menghabiskan dan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Akhlak Nabi selanjutnya disebutkan oleh Allah di dalam ayat tersebut adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang beriman sejati adalah orang yang melakukan, mengeluarkan hartanya untuk dizakatkan, membantu orang-orang yang membutuhkan, memberikan pertolongan kepada fuqara dan masakin, dan orang-orang yang sangat membutuhkan harta yang kita miliki. Itulah akhlak Nabi yang perlu kita tiru dan contoh di zaman-zaman seperti sekarang ini. Kita berusaha untuk meningkatkan kepedulian kepada fuqara dan masakin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekitar kita. Ciri selanjutnya ma'asyiral muslimin, Allah berfirman walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Inti dari ciri ini adalah yaitu orang-orang yang menjaga dirinya, menjaga kesucian dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperturutkan hawa nafsu syahwat yang ada di dalam diri kita. Salah satu keistimewaan orang yang beriman adalah dia berusaha menjaga dirinya dari godaan hawa nafsu dan menjaga kesucian dirinya untuk melakukan penyaluran biologis sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri selanjutnya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ciri orang yang beriman, akhlak Rasulullah adalah orang yang dapat dipercaya dan selalu menjaga amanah, komitmen, kejujuran, menghindarkan sifat hipokrit dan kemunafikan. Saat zaman sekarang ini mewabah di mana-mana ciri-ciri sifat-sifat kaum munafik, maka kita berusaha meniru dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga diri agar integritas jangan sampai hancur,
untuk terus berusaha dapat dipercaya dan amanah, selalu memegang komitmen yang ada dalam diri kita, tidak menjadi orang pendusta, tidak menjadi orang pengkhianat, tidak menjadi orang yang ingkar janji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir disebutkan oleh Allah, seperti Allah menyebutkan yang pertama orang yang khusyuk dalam salatnya, lalu Allah mengingatkan ciri yang terakhir adalah walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, yaitu mereka-mereka yang memelihara, yang menjaga dan berkomitmen dalam melakukan hubungan kepada Allah melalui salatnya. Kalau ayat yang kedua tadi khusyuk dalam salatnya, maka ayat ini adalah dia menjaga komitmen untuk terus menjaga salat, jangan sampai ditinggalkan walaupun hanya satu waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah kemudian menyebutkan orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Nabi seperti itu adalah ulaika humul warisun. Mereka adalah orang yang mendapatkan warisan, yang benar-benar berhak mendapatkan warisan. Warisan apa? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan warisan surga firdaus, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ashkuruhu haqqa syukrih wa ashhadu an la ilaha illallah syahadata abdih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya min ba'dih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabih. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.